Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian di rumah senantiasa sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Dan juga semoga kita semua selalu terhindar dari segala mara bahaya. Kalau hari ini Indonesia sedang berduka, selain Indonesia sedang mengalami wabah ya, penyakit virus corona, Indonesia juga beberapa hari yang lalu di beberapa daerah sedang ditimpa dengan bencana alam. Ada daerah yang terkena banjir bandang, ada yang terkena gempa. Kita berdoa untuk kebaikan, keberkahan negeri ini. Ya Allah, berkahilah negeri ini. Ya Allah, selamatkanlah kami. Ya Allah, rahmatilah kami semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah juga menurunkan pertolongannya, menolong saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena bencana. Semoga mereka diberikan kesabaran, semoga mereka juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustazah yang Allah rahmati, yang Allah sayangi, juga Allah cintai. Hari ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia dan kita akan membahas soal-soal bahasa Indonesia untuk latihan kita ketika kita menghadapi ujian, ketika kalian nanti menghadapi ujian ya. Jadi latihan dulu sekarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini. Dan kalian harus fokus belajar, harus semangat belajarnya. Karena kalau nggak semangat, gimana nanti bisa menjadi anak yang cerdas, anak yang solih dan solihah, ya kan? Jadi jangan kemana-mana ya. Oh ya, ustazah juga mau mengingatkan kalian semua tidak bosan-bosannya untuk senantiasa menggunakan masker ya. Jadi gunakan masker, apalagi kalau bertemu dengan orang atau keluar rumah ya, agar kita terhindar dari virus. Kemudian juga ketika kita setelah berpergian atau setelah memegang sesuatu harus sering-sering cuci tangan atau gunakan hand sanitizer-nya ya. Selain itu, tadi ya cuci tangan, hand sanitizer, menggunakan masker, selalu jaga jarak ya atau social distancing. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama agar kita sehat selalu. Kalau kita sehat, kita bisa belajar dengan khusyuk ya. Ibadah juga demikian. Nah, bisa berpengaruh untuk menjadikan kita semua menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Baik, kita akan melanjutkan untuk membahas soal-soal bahasa Indonesia kelas 6. Kalian harus serius ya belajarnya. Perhatikan penjelasan ketika dijelaskan pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tersebut, oke? Ini adalah soal lanjutan dari soal sebelumnya. Nomor 6, tomat mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Vitamin A dalam tomat dapat membantu menyembuhkan penyakit rabun senja. Vitamin C yang terkandung di dalamnya dapat menyembuhkan sariawan. Sementara itu, seratnya dapat mengatasi sembelit. Ringkasan paragraf tersebut adalah: A. Tomat mengandung vitamin A, vitamin C, dan serat untuk menyembuhkan rabun, sariawan, dan sembelit. B. Kandungan vitamin A dan C dalam tomat dapat menyembuhkan penyakit rabun senja dan sariawan. C. Nutrisi yang terkandung dalam tomat adalah vitamin A, vitamin C, dan serat untuk mengatasi sembelit. D. Kandungan beberapa vitamin dalam serat dalam tomat dapat menyembuhkan semua penyakit. Ringkasan adalah sebuah penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang disajikan secara singkat.
atau cara yang baik untuk memotong atau memangkas sajian sebuah hasil karangan yang panjang dan disajikan dalam bentuk sajian yang singkat. Maksudnya adalah ringkasan itu memotong pendek teks yang ada, dipotong, diringkas dalam kalimat-kalimat yang pendek atau ringkas ya. Ciri-ciri ringkasan, yang pertama pengungkapan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan ya. Kemudian mereproduksi kembali apa kata pengarang, jadi mengulang apa isi dari yang ditulis oleh pengarang. Kemudian mempertahankan urutan-urutan gagasan yang ditulis oleh pengarang yang membangun badan karangan. 4. Penyusun ringkasan terikat oleh penataan isi dan sudut pandang pengarangnya ya. Kemudian kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Mengungkapkan kembali sebuah teks tadi atau karangan tadi atau naskah bacaannya dalam bentuk yang padat, yang ringkas tapi padat gitu. Menjaga urutan ide-ide pokok sehingga terbangun ringkasan dari naskah yang asli, kemudian susunan ringkasan, sudut pandang dan isinya mengikuti naskah aslinya, dan menuliskan kembali kalimat-kalimat pendek yang mewakili tulisan pengarang tersebut ya. Langkah-langkah meringkas. 1. Membaca secara cermat seluruh teks asli untuk menangkap seluruh informasi dalam teks. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu membaca secara keseluruhan dan juga cermat teksnya, ya kan? Kemudian menuliskan gagasan atau ide pokok yang ada dalam teks tersebut dan kemudian disusun ya ringkasan tersebut sesuai dengan ide-ide atau gagasan-gagasan yang ada dalam teks tersebut dan kemudian ditulis dengan menggunakan kalimat yang pendek-pendek atau ringkas. Jawaban untuk nomor 6 adalah ringkasan paragraf tersebut adalah yang benar. A. Tomat mengandung vitamin A, vitamin C, dan serat untuk menyembuhkan rabun, sariawan, dan sembelit. Nomor 7. Perpustakaan SD Ceria dipenuhi siswa. Para siswa berkunjung ke perpustakaan saat jam istirahat. Beberapa siswa meminjam buku, sebagian siswa memilih buku di rak. Beberapa siswa mengembalikan buku. Petugas perpustakaan mencatat siswa yang meminjam maupun mengembalikan buku. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah A. Semua siswa SD Ceria berkunjung ke perpustakaan. B. Saat jam istirahat, para siswa berkunjung ke perpustakaan. C. Sebagian besar siswa mengembalikan buku di perpustakaan. D. Petugas mencatat para siswa yang meminjam buku. Jawaban yang benar adalah pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah B. Saat jam istirahat, para siswa berkunjung ke perpustakaan. Nomor 8. Buah sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Buah mengandung nutrisi, serat, dan vitamin. Kandungan tersebut bermanfaat untuk perkembangan dan pertumbuhan tubuh. Untuk itu, marilah biasakan mengonsumsi buah setiap hari. Jenis paragraf tersebut adalah A. Narasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, D. Persuasi. Untuk menjawabnya, kita bahas satu persatu jenis-jenis teks tersebut ya. Teks narasi. Teks narasi adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail dari awal, tengah, hingga akhir dengan urutan waktu atau bersifat kronologis. Nah, narasi ini biasanya teks yang berbentuk cerita atau berkisah. Tujuan dari teks
Narasi ini adalah menceritakan kepada pembaca seolah-olah pembaca berada dalam cerita tersebut atau dengan kata lain mengalami hal yang diceritakan dalam kisah tersebut dan menambah wawasan pembaca. Teks eksposisi. Teks eksposisi adalah jenis teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas suatu objek atau tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Tujuan teks deskripsi yaitu agar orang yang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang menyajikan bacaan yang bersifat membujuk, menyuruh, ataupun mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu seperti yang diinginkan oleh penulis. Dengan kata lain, teks persuasi berusaha menyampaikan maksud tertentu kepada pembaca agar dapat melaksanakan apapun, menerima apa yang menjadi gagasan penulis atas suatu pendapat atau pandangan tertentu. Dari penjelasan berbagai jenis teks tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban dari nomor 9 adalah jenis teks persuasi. Kenapa? Karena di dalam teks tersebut ada kalimat yang mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu, yaitu apa kalimatnya? Marilah biasakan mengonsumsi buah setiap hari. Kata-kata marilah itu merupakan ajakan, dan dalam pengertian yaitu ini merupakan teks persuasi. 9. Surat merupakan bentuk komunikasi tertulis. Salah satu jenisnya adalah surat pribadi. Surat pribadi merupakan bentuk komunikasi yang tidak resmi. Siswa dapat menggunakan surat pribadi untuk berkomunikasi. Saat ini, siswa jarang berkomunikasi melalui surat. Hal yang terjadi jika sebagian besar siswa tetap berkomunikasi melalui surat sesuai paragraf tersebut adalah jawabannya adalah A. Budaya menulis surat semakin berkembang. 10. Perhatikan teks 1 dan teks 2. Teks 1. Bencana banjir sering terjadi pada musim penghujan. Bencana tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan manusia membuang sampah di aliran sungai. Ketika sampah menyumbat aliran sungai, terjadilah banjir. Banjir dapat menimbulkan korban jiwa. Teks 2. Berita bencana tanah longsor sering terdengar akhir-akhir ini. Tanah longsor terjadi karena penggundulan hutan. Hutan gundul dikarenakan ulah manusia yang melakukan penebangan liar. Jika hal ini dibiarkan, bencana yang lebih besar mungkin akan terjadi. Persamaan kedua teks tersebut adalah teks 1 tentang bencana, teks 2 juga tentang bencana. Maka persamaannya adalah A. Berita bencana. Ya, jadi jawabannya adalah A. Berita bencana. Demikianlah pembahasan soal-soal bahasa Indonesia kali ini. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan mendatang. Assalamualaikum.